Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang orang jujur disayang Allah, maka pada hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Itu bisa Ananda perhatikan pada halaman 23 dan bisa disimak di ilustrasi gambar ya, tentang perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Untuk subbab yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua itu terdiri dari apa saja, Nak? Ayah dan ibu. Nah, kenapa kita mesti hormat dan patuh kepada ayah dan ibu atau kepada kedua orang tua? Karena ya, sejak mulai kita berada dalam kandungan ya, lebih kurang selama 9 bulan ya Nak ya, hingga kita besar, merekalah yang telah mengasuh kita, yang telah membesarkan kita, memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita pendidikan yang bagus, mengajarkan akhlak yang baik ya Nak ya. Maka dari itulah kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Caranya gimana? Caranya tidak boleh membantah, selalu mentaati dan memberikan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak yang kita peroleh dari guru, terutama ilmu pengetahuan dan keteladanan. Maka sebab itulah kita harus menghormati yang namanya guru. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan berkah. Contohnya gimana? Contohnya ketika berbicara kita harus sopan, harus bersikap santun, berbahasa yang baik ya Nak ya, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Itu contoh sikap hormat kepada guru. Kemudian selanjutnya, indahnya saling menghargai. Kita diciptakan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting ya Nak ya. Semuanya diciptakan tidak serupa, berbeda-beda. Itulah kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek atau mengolok-olok. Kemudian sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Misalnya di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Contohnya, ibadah salat subuh ada yang memakai doa kunut, ada yang tidak memakai. Tidak apa-apa Nak ya, semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendirian kita sendiri. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalnya Ahmad bertempat tinggal di satu lingkungan dengan Stefanus ini kawannya Nak ya. Mereka ini berbeda agama, namun ya, walaupun berbeda agama, mereka tetap hidup rukun dan saling menghargai ya, sekalipun memiliki perbedaan agama. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Misalnya ketika sedang berdiskusi Nak ya, ketika kita berdiskusi tidak boleh saling menentang atau menjatuhkan pendapat kawan kita, harus saling menghargai satu sama lain ya Nak. Kemudian itu bisa disimak Nak dari halaman 23 sampai 26. Jadi bercita-cita menjadi anak yang soleh adalah sikap anak yang terpuji. Anak soleh adalah anak yang baik dan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri anak soleh itu yang adalah taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, dan saling menghargai antar sesama. Kemudian terakhir, dalam pergaulan hendaklah kita menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Jika kita bisa memegang beberapa prinsip tersebut Nak, insya Allah kita akan menjadi tergolong
anak-anak yang solih solihah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Sementara sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.